Oke, halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya dari segi bisnis teman-teman semuanya. Nah, di video ini saya akan ngebahas bagaimana cara membuat iklan dengan Facebook dan juga Instagram Ads langsung ke WhatsApp. Jadi tanpa perantara landing page atau website. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini real case aja. Jadi saya pun ada beberapa iklan yang memang tujuannya langsung ke WhatsApp. Nanti saya akan ngebahas bagaimana detail caranya. Nah, ini contoh salah satu iklan saya hari kemarin. Total iklan saya di sini ada 1 juta dan dapat 89 chat. Ini contoh aja, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat iklannya. Nah, sebelum saya praktekkan cara buat iklannya, ada beberapa langkah atau catatan yang perlu teman-teman pahamin dulu nih sebelum beriklan menggunakan funnel langsung ke WhatsApp. Apa aja catatannya? Ini yang akan saya bahas. Yang pertama, untuk alur iklan. Jadi untuk alur iklannya adalah ketika kita setting iklan, audiens itu bakal ngeklik iklan kita dan dia langsung direct ke WhatsApp kita tanpa ada perantara ke landing page atau ke website. Nah, selain alur iklan yang saya mau bahas adalah keuntungan dan juga kekurangannya. Apakah keuntungannya? Keuntungannya adalah yang pertama, audiens ini langsung ke WhatsApp tanpa perantara landing page atau website. Efeknya adalah banyak chat yang masuk teman-teman semuanya. Jadi karena saking mudahnya, saking cepatnya funnelnya, efeknya domino dan tentunya banyak chat yang masuk. Yang kedua, cocok untuk produk premium yang memang perlu edukasi. Ini biasanya saya gunakan untuk produk-produk premium, tapi balik lagi ya teman-teman semua, ini harus di testing. Yang ketiga, dapat banyak kontak. Ini enaknya karena funnelnya simple, otomatis banyak yang ngechat. Kita punya banyak kontak mereka dan memang yang perlu teman-teman pahamin, iklan di Facebook Ads itu nggak langsung closing di hari itu. Maka dari itu perlu yang namanya follow up. Kalau kita punya banyak data follow up, otomatis tidak menutup kemungkinan ada sekian persen dari data yang kita follow up bakal bisa jadi closing. Itu untuk keuntungannya ya teman-teman ya. Yang kedua kekurangannya, nah ini ada 2 poin kekurangannya. Yang pertama catatannya adalah closing rate-nya kecil. Karena saking banyaknya chat yang masuk, otomatis closing rate-nya kecil. Mungkin biasanya sih di angka 5-10% closing rate melalui funnel WhatsApp ya, melalui funnel langsung ke WhatsApp. Yang kedua, audiensnya mentah. Nah, karena memang tidak ada landing page atau website, mereka belum dapat informasi yang banyak. Jadi buat teman-teman yang pakai funnel ini harus sabar ngelayanin audiensnya. Misalnya nanya harga, nanya kelebihan atau kekurangannya, value produk dan lain sebagainya. Teman-teman harus siapin untuk edukasi kepada mereka. Nah, ini catatannya ya. Iklan itu di Facebook banyak ya funnelnya. Mungkin teman-teman semua yang nonton video ini juga udah pernah belajar langsung ke websitenya ada isi form atau tidak ada isi form dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang mau saya bahas. Intinya, selama datanya bagus, selama hasilnya profit, teman-teman boleh lakukan pakai funnel ini. Tetapi kalau memang secara data dan secara akumulasi seluruhnya dia tidak bagus, maka teman-teman tidak boleh dilanjutin karena beda produk, beda funnel yang harus dilakukan. Ini saya coba praktekin langsung ya biar tidak berlama-lama lagi bagaimana cara membuat iklan langsung ke bagaimana cara membuat iklan langsung ke WhatsApp. Oke, saya bahas dari pertama. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ngiklan, ini saya masuk dari pertama kali. Caranya gimana? Silahkan teman-teman masuk ke Facebook. Kemudian teman-teman cari di bagian kiri. Di sini ada menu Ads Manager. Teman-teman tinggal diklik aja. Nanti teman-teman kalau sudah diklik akan diarahkan ke halaman Ads Manager seperti ini. Ini masih loading ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau halamannya seperti ini, teman-teman tinggal klik yang di bagian kiri nomor 2 nih, campaign. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita langsung praktekkan aja bagaimana cara membuat iklan menggunakan funnel langsung ke WhatsApp. Caranya teman-teman silakan klik tombol create. Kemudian dia bakal muncul beberapa objektif. Nah, ini sudah sempat saya jelaskan ya macam-macam fungsi dari objektif. Jadi teman-teman langsung ke fokus ke intinya aja. Nah, untuk pemilihan funnel langsung ke WhatsApp, pilih yang mana? Pilih yang engagement teman-teman. Sebenarnya ada 2. Ada bisa pakai sales, ada pakai engagement. Cuman jujur sampai sekarang saya belum pernah pakai sales yang langsung ke WhatsApp. Kenapa? Ketika saya coba itu datanya nggak muncul dan efeknya saya sulit menganalisa. Tetapi ketika saya tetap pakai objektif engagement dengan tujuan langsung ke WhatsApp, itu hasilnya ada, baca datanya lebih mudah. Jadi buat teman-teman yang memang tujuannya langsung ke WhatsApp, pakai objektif engagement aja. Pilih objektif engagement, kemudian teman-teman tinggal klik continue.
kita bakal masuk ke halaman pertama, yaitu campaign. Di sini, di level campaign, ini teman-teman nggak usah setting. Jujur saya pakai sistem ABO, jadi benar-benar campaign-nya ada di level ad set. Sorry, budgetnya ada di level ad set. Jadi di level campaign saya nggak setting apapun. Di sini teman-teman tinggal setting aja penamaan. Kalau misalnya saya punya penamaannya adalah objektifnya, misal engagement, atau WhatsApp ya, boleh bebas. Kemudian teman-teman masukin audiensnya atau kontennya juga boleh, konten video misal, itu juga boleh. Kalau sudah, teman-teman tinggal di next aja. Jadi di bagian campaign nggak usah diotak-atik apapun ya, di next aja. Nah, di bagian kedua atau di level kedua kita sudah masuk ad set. Di sini kita bakal setting, cuman kita tidak bakal banyak bahas karena sudah sempat saya bahas ya untuk detail-detail di bagian audiensnya. Jadi teman-teman silakan mulai dari awal, boleh diikutin ad set name bebas. Kalau saya sesuai dari audiens yang mau saya setting. Misalnya saya mau iklan ke Jabodetabek. Ya udah saya ketik aja di sini Jabodetabek. Audiensnya misalnya ibu rumah tangga atau parents, itu juga boleh. Nah, catatannya sebelum teman-teman masuk ke bagian setting ad, saya coba ulangin berkali-kali ya. Pastikan teman-teman semua sudah tahu demografinya. Kira-kira mau ngiklan ke audiens berapa secara umur, kemudian secara gender itu mau gendernya apa, dan secara lokasi mau kemana. Itu tentukan di awal dulu. Karena Facebook Ads itu cuman sekedar alat bantu yang memang mengaplikasikan dari semua strategi teman-teman semuanya. Jadi pastikan sudah siap semuanya ya. Kemudian di konversi, ini teman-teman pilih yang messaging apps aja. Dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini. Ini contoh bagian fitur pilihan yang ada di engagement. Jadi di engagement ini, kita nggak cuma bisa setting langsung ke WhatsApp iklannya. Ada 3 pilihan yang bisa kita setting. Yang pertama ke Messenger, yang kedua ke Instagram, dan yang ketiga ke WhatsApp. Nah, pastikan kalau teman-teman semuanya pengen langsung ke WhatsApp, otomatis WhatsApp-nya sudah dikonekkan. Ini contoh kalau saya punya WhatsApp belum terkoneksikan. Dan kalau teman-teman mau koneksikan, teman-teman tinggal klik aja connect account, kemudian masukkan nomor teleponnya. Dan catatannya, ini tambahan catatan ya teman-teman ya. Nomor telepon yang dimasukkan di sini adalah harus nomor telepon yang sudah terdaftar di WhatsApp bisnis. Kalau nomor teleponnya belum menjadi WhatsApp bisnis, dia nggak bakal bisa. Jadi syaratnya harus WhatsApp bisnis. Ini contoh kalau misalnya fanpage yang belum terkoneksikan semua, baik dari Instagram maupun dari WhatsApp, teman-teman tinggal connect aja. Kalau Instagram kayak login biasa ya, kalau WhatsApp tinggal konekin nomor, kemudian nanti bakal muncul kode OTP, tinggal dimasukin aja. Nah ini contoh, saya coba pindah ke fanpage yang sudah terverifikasi semuanya. Nah, ini nanti contohnya seperti ini tampilannya teman-teman semuanya. Nah, ini ada 3 pilihan ya. Ada messaging apps, ada Messenger, ada Instagram, ada WhatsApp. Ini bebas. Teman-teman mau pilih yang Instagram aja boleh, WhatsApp aja boleh, Messenger juga boleh. Nah, tambahannya dari saya itu tipsnya tidak dimasukkan ke semuanya. Maksudnya gimana? Jadi saya tidak checklist semuanya. Yang saya pilih adalah di WhatsApp. Kalau memang tujuan saya pengen ke WhatsApp. Kenapa demikian? Karena analoginya sederhana teman-teman. Kita ngiklan sambil request ke Facebook. Facebook saya mau ngiklan ini buat ngedatengin orang-orang yang ke WhatsApp. Jadi Facebook juga kayak approve. Oh ternyata kamu pengen iklan yang langsung ke WhatsApp ya. Mas, kalau saya mau ke DM gimana? Kalau saya mau ke Messenger juga gimana? Nanti teman-teman bikin iklan baru, kemudian teman-teman pilih yang Instagram aja. Jadi yang iklan pertama langsung ke WhatsApp, iklan yang kedua langsung ke Instagram aja. Jadi jangan dipilih semuanya. Tapi kalau mau coba, boleh. Karena kalau secara fitur, secara teknis, ini tidak ada bermasalah ya teman-teman ya. Ini lebih ke tambahan tips aja dari saya pribadi. Oke, ini kita coba checklist yang WhatsApp aja, karena memang saya mau iklan ke WhatsApp aja. Kemudian di scroll aja ke bawah. Ini dibiarin aja, kita nggak pakai bidding. Kenapa nggak pakai bidding? Ya tentunya karena kalau iklan baru di awal kita nggak tahu harga bid di pasaran berapa. Dan kalaupun kita udah punya patokan, ini saya juga jarang menggunakan karena kadang-kadang budgetnya nggak keluar. Jadi lebih baik saya tinggalkan untuk biddingnya. Kemudian untuk budget. Nah, untuk budget gimana? Di sini ada 2 jenis, ada daily budget sama lifetime budget. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Cuman kalau saya pribadi sering banget pakai daily. Kenapa pakai daily? Karena gampang. Jadi kalau kita masukin budgetnya 50.000, ya udah dia bakal spending 50.000 setiap hari. Kalau pakai lifetime, otomatis yang bakal kita setting adalah durasinya. Misalnya mulai dari tanggal berapa sampai berakhir tanggal berapa. Ini sebenarnya sama aja, cuman bedanya di peletakan budget aja.
Saya pakai daily aja, nanti kalau misalnya hasilnya nggak bagus, tinggal dimatiin aja secara iklannya. Untuk budget berapa Mas? Untuk yang bisa kita masukkan di sini tergantung dari budget masing-masing teman-teman semuanya yang nonton video ini. Kalau saya minimal banget 30.000 teman-teman. Minimal banget. Kenapa 30.000? Karena datanya udah lumayan bisa kita ambil evaluasi secara harian, baik itu 1 hari atau 2 hari. Kalau terlalu rendah, itu nggak bisa karena minimal di sini kalau nggak salah 15.000 deh. Ya, 15.000, anggap aja 16.000. Kalau terlalu rendah, nanti datanya bakal lama kita dapatnya. Sehingga kita evaluasinya juga juga apa ya sebutannya juga lama juga untuk evaluasinya. Mas, saya punya budget tinggi nih, saya siap untuk spending sehari 100.000. Apakah saya masukin 100.000 di sini? Enggak. Saya juga tidak menyarankan buat teman-teman yang punya budget lebih. Kalau yang tadi teman-teman budgetnya terbatas, saya saranin 30.000. Kalau budgetnya lebih atau misalnya bisa spending lebih daripada 100.000, berapa yang bisa dimasukkan? Teman-teman cukup masukkan 50.000 aja. Nanti teman-teman bikin iklan yang banyak. Misalnya ini kan sekarang kita lagi bikin satu iklan ya. Nanti teman-teman tinggal bikin iklan 5 atau 10 gitu kalau memang budgetnya cukup. Nanti tinggal dievaluasi iklan mana yang bagus dilanjutin, iklan mana yang nggak bagus dimatiin. Kenapa? Karena kalau langsung teman-teman masukin ke sini, ini kayak apa ya? Teman-teman yang tadinya bisa punya 5 senjata cuma jadi 1 senjata, dan kan kita nggak tahu ya senjatanya itu langsung jadi bagus atau jadi buruk seperti itu. Jadi pastikan teman-teman juga safety dari money managementnya masing-masing. Kalau saya mulai dari 50.000 ya. Mulai dari 50.000, nanti kita bisa evaluasi datanya supaya lebih cepat. Kemudian untuk schedule ini boleh disetting, boleh enggak. Kalau teman-teman settingnya kayak sekarang nih, saya setting di jam 12 siang, ini boleh disetting buat besok. Karena kalau saya setting iklan itu biasanya malam supaya besoknya sudah running. Kalau setting di setengah hari atau di sore-sore hari, saya settingnya buat besok. Tapi kalau mau langsung jalan juga nggak masalah. Kemudian kita langsung masuk ke bagian inti audiensnya. Untuk masuk ke bagian inti audiensnya, ini saya jelaskan secara singkat ya, karena ini sudah pasti teman-teman sudah pernah nonton video saya atau materi-materi saya sebelumnya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama audience custom, yang kedua ada yang namanya audience broad. Untuk custom audience adalah kita mau ngiklanin ke orang-orang yang pernah kena iklan kita sebelumnya, baik itu custom audience maupun lookalike audience. Tapi ini kita abaikan, khususnya buat teman-teman yang nonton video ini kalau memang dari awal, jadi nggak masalah. Kemudian yang kedua kita masuk ke settingan broad audience. Apa aja yang bisa kita setting? Ada beberapa poin. Yang pertama lokasi, yang kedua umur, yang ketiga gender, yang keempat detail targeting. Ini yang bakal kita setting. Kita mulai dari lokasinya dulu. Nah, lokasi gimana Mas bagusnya? Balik lagi ya teman-teman semuanya, ini harus di testing. Jadi pastikan teman-teman semuanya kira-kira strateginya mau kemana nih secara konsep produk. Apakah ini bisa dijual seluruh Indonesia ataukah cuma memang beberapa kota wilayah? Ya udah fokus ke beberapa kota atau wilayahnya aja. Contoh ini saya mengiklan ke Jabodetabek karena memang secara niche produknya, strategi produknya juga memang cuman bisa di Jabodetabek, makanya saya bikin di Jabodetabek aja. Jakarta, ini tinggal dimasukin aja ya nama lokasinya. Bogor. Tangerang, misal seperti ini. Nah, khusus buat teman-teman yang masukin nama kota, ini pastikan teman-teman pilih city only. Jadi benar-benar iklan kita bakal diarahin ke wilayah tersebut. Contoh, ini saya sisakan salah satu ya biar ada perbandingannya. Contoh, ini saya masukin Tangerang ya. Ini kalau dilihat, Tangerang ini jangkauan radiusnya dia bisa nyampe ke Jakarta. Sehingga kalau memang secara bisnis teman-teman atau model bisnis teman-teman nggak bisa keluar dari wilayah teman-teman masing-masing, ya nanti iklannya bakal ke sana dan mubazir kan. Kita ngiklanin ke wilayah yang memang kita secara bisnis nggak bisa ngejangkau. Jadi dipilih city only. Kalau kita pilih city only, ya udah berarti kita memang fokus ke Tangerang aja. Oke. Nah, apa sih yang bisa kita masukin di sini? Yang kita bisa masukin di sini adalah dari yang bisa kita masukin di sini mulai dari nama negara, kemudian provinsi, kemudian dari segi kecamatan bahkan sampai nama jalan. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan sama bisnis masing-masing ya. Nah, tipsnya khusus buat teman-teman yang memang bisnisnya bisa agak sedikit lebar secara jangkauannya minimal satu kota, fokus ke satu kota aja. Jadi jangan fokus ke jalannya. Lebih baik fokus ke yang lebih besar. Contoh, saya bisa jangkau ke Jabodetabek, ya udah Jabodetabek saya hajar semuanya. Tapi kalau mau disetting misalnya Jakarta aja, Bekasi aja itu juga boleh.
Kemudian kedua umur. Nah, umur ini pastikan teman-teman semuanya sudah punya gambaran ya, karena ini yang paling penting. Jangan sampai market produk kita misalnya rate-nya 21 sampai 30, kita malah serangnya semuanya. Itu kan nggak bisa ya. Jadi pastikan ini sesuai dengan market produk teman-teman masing-masing. Gender ini juga disesuaikan, dan yang terakhir detail targeting. Detail targeting ini apa? Ini adalah ketertarikan audiens dengan produk kita. Nah, ini kita masukin apa? Kita masukin interestnya. Misalnya kita masukin parents. Jadi saya pengen ngiklanin ke orang-orang yang tertarik dengan parents, mungkin dari postingan-postingannya atau statusnya dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya yang bisa dimasukkan, dan tambahannya catatannya adalah ini tidak harus disesuaikan sama bisnis teman-teman. Contohnya teman-teman jualan baju, apakah di sini saya harus masukin fashion? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena balik lagi, di awal kita hanya bisa berasumsi. Asumsi kita punya, kita setting iklan, kita lihat datanya. Kalau secara datanya nggak bagus, maka asumsi kita nggak bagus. Begitu pula sebalikannya. Kalau asumsi kita tadinya niatnya bagus, tapi nggak bagus, tapi secara data terbukti bagus, ya berarti memang datanya bagus. Contoh kita jualan fashion, baju. Apakah saya boleh pakai interest yang lain? Boleh, tidak ada peraturan sama sekali. Misalnya fashion, kita coba masukin kitchen. Ini kan tidak ada hubungannya ya antara fashion sama dapur. Cuman balik lagi, ini tetap ada benang merahnya. Benang merahnya apa? Mungkin kita jualan fashionnya fashion yang ibu-ibu, sehingga orang-orang yang suka di dapur, mungkin suka masak, mereka kategorinya cocok untuk pakai baju kita. Tetap ada hubungannya. Cuman memang tidak spesifik dengan produknya. Atau travel, itu juga boleh. Ini kan tidak ada hubungannya ya sama baju ya. Tapi tetap kita boleh dimasukkan di sini. Nah, ini bebas, boleh dimasukin 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Ini juga boleh, tidak ada peraturan sama sekali. Yang kemudian, selanjutnya, ini ada fitur define future. Define future ini apa? Ini narrow. Jadi mengkerucutkan lagi antara audiens yang sudah kita setting sebelumnya, kita pengen kerucutin. Contoh, kita masukin ini di sini biar kita nggak banyak ya. Ada parent sama kitchen. Nah, kita pengen kerucutin lagi nih audiens ini. Audiens yang parent sama kitchen. Kita kerucutin apa? Kita kerucutin buat orang-orang yang suka belanja, misal online shopping. Jadi, orang-orang yang suka parents, status parents, atau misalnya jadi kitchen, dia harus suka belanja. Nah, kalau dia nggak suka belanja, dia nggak bakal kena iklan kita. Seperti itu. Ini boleh dikerucutin, boleh enggak ya teman-teman ya. Bebas, atau dikosongin juga nggak masalah. Karena balik lagi semuanya berjalan berdasarkan data. Yang terakhir, ini exclude. Kalau exclude, pengecualian. Jadi saya mau iklan saya nggak ditonton oleh siapa. Misalnya oleh admin siapa itu juga boleh. Kalau saya untuk exclude jarang, dan kalaupun saya pakai, biasanya saya pakai admin fanpage. Misalnya saya jualan travel, ya saya di sini exclude admin travel dan juga saya exclude admin page travel. Kenapa? Karena supaya kompetitor tidak menonton iklan saya. Biasanya saya kayak gituin sih. Tapi jarang ya, saya juga jarang pakai exclude. Jadi dibiarin aja, mau kompetitor nonton video iklan saya juga nggak masalah. Nah, selanjutnya ada language. Untuk language ini dibiarin aja, nggak usah pilih. Jadi pilih yang all language aja, karena ini lebih ke server ya. Device, bahasa device. Kalau bahasa device-nya bahasa Indonesia, kalau kita pilihnya Indonesia aja, bahasa device, kalau kita pilih bahasa Indonesia, buat audiens yang device-nya menggunakan bahasa Inggris, dia nggak bakal kena iklan kita kayak gitu. Jadi dipilih yang all. Kemudian terakhir placement. Untuk placement ini teman-teman silakan pilih dua pilihan antara yang manual sama otomatis. Bedanya apa? Bedanya hanya sekedar placement aja. Kalau saya untuk saat ini lebih ke fokus ke manual. Jadi pilih yang Facebook sama Instagram aja. Audience network sama Messenger nggak saya pilih. Kemudian kalau udah, ini teman-teman tinggal di next aja. Tapi sebelum saya next, saya mau jelasin beberapa poin yang ada di sebelah kanan di sini. Ini ada yang namanya audience estimasi, ada estimasi result, dan juga estimasi konversi. Di sini teman-teman nggak usah dibikin pusing, ini dibiarin aja karena ini semua bergantung dari apa yang kita setting di bagian ad setnya, baik itu dari lokasi, umur, sama gender. Mas, conversionnya ini ada 4-12, apakah kita pasti dapat 4-12 chat? Ini belum tentu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pas setting iklan di sini 0, ini teman-teman abaikan aja. Karena tidak ada jaminan pasti kita bakal dapat 4-12. Kalau ada jaminan pasti, kita lebih baik ngeluangin waktu di sini. Kita cari gimana caranya dapetin 50 konversi. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah dikhawatirin ya. Ini tinggal di next aja. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu di bagian ads. Kita bakal setting.
Di sini ini lebih ke sekedar upload konten, upload video, upload gambar, dan tentunya pastikan teman-teman semuanya sudah siap ya. Karena kalau belum siap ya, lakukan persiapan itu dulu. Kemudian ini kita mulai dari awal. Konten, kalau saya konten 1, konten 2, konten 3, seperti itu. Bebas ya, ini disesuaikan sama nama-nama masing-masing. Facebook page sama Instagram ini dipilih aja. Kemudian kita tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya ad setup. Ad setup ini ada 3 jenis. Oh sorry, sekarang sudah jadi 2 jenis ya. Ada create ad sama use existing post. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita create ad, kita upload ulang. Kalau kita pakai existing post, kita ambil dari postingan yang sudah pernah kita post, baik itu di Instagram maupun di fanpage. Mas, rekomen yang mana? Kalau saya jujur rekomen pakai yang create ad. Kenapa? Karena kalau misalnya create ad, nanti di bagian bawahnya itu ada template-nya, auto text-nya. Jadi orang kena iklan kita, dia pas ngeklik direct ke WhatsApp itu ada auto text-nya. Kayak misalnya, halo kak saya mau order, halo kak saya mau tanya-tanya, itu ada. Tapi kalau kita pilih create ad, kalau kita pilih use existing post, ini tidak ada teman-teman. Jadi nanti saya coba scroll ya, di bawah ini nggak ada. Jadi chatnya gimana? Chatnya link. Postingan A dia langsung direct ke WhatsApp kita. Ini saya jarang pakai itu. Saya lebih baik pakai yang di create ad aja. Kemudian kalau sudah, di sini fiturnya, formatnya ada single image sama carousel. Bedanya apa? Kalau single image atau video ini cuma satu foto atau satu video. Tergantung teman-teman pakainya yang mana. Mau pakai video atau mau pakai gambar. Yang kedua carousel. Kalau carousel ini gambarnya bentuknya slide. Jadi slide ke kanan, geser-geser kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah kena iklan dengan carousel ya. Ini bebas. Boleh pakai single, boleh pakai carousel, tapi kalau saya kebanyakan sampai sekarang pakai yang single aja. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih yang media. Pilih sesuai dengan format yang teman-teman sudah siapkan. Kalau gambar ya pilih gambar aja. Nah, kalau sudah diklik, teman-teman tinggal pilih upload di sini. Nanti bakal direct ke device teman-teman. Teman-teman tinggal upload. Ini kayak posting biasa ya. Nanti kalau sudah diposting kayak gini nih contohnya. Semua gambar atau konten yang pernah diposting di sini. Saya coba pakai konten yang ini ya. Nah, ini tinggal di next aja. Dan untuk di bagian all optimasi, ini teman-teman tinggal di on-in aja. Terus di next aja. Nah, ini contoh. Kemudian kalau sudah, nanti di sebelah kanan ini akan ada tampilan preview. Jadi kira-kira munculnya iklan teman-teman tuh seperti apa. Ini ada. Baik dari lokasi maupun dari baik dari segi platform maupun dari segi placementnya. Misalnya di sini ada feeds Facebook, kemudian kalau di sini ada feeds Instagram. Nanti teman-teman tinggal dicek-cek aja ya masing-masing. Tapi kalau saya sih biasanya diabaikan aja karena ya itu udah settingan dari Facebook ya. Kemudian primary text, di sini primary text teman-teman tinggal pilih aja, tinggal diketik aja. Saya coba balikin lagi ke tampilan awal. Primary text teman-teman tinggal masukin aja kata-katanya, copywriting-nya, dan tentunya teman-teman semua sudah siapkan. Paling tambahan dari saya, kalau saya itu membuat copywriting itu mainin paint atau mainin gain. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya kita mainin paint, kita tampilin keresahan mereka atau kita tampilin kata-kata yang membuat mereka sadar kalau ternyata mereka punya problem tersebut. Atau gain, kalau gain itu lebih ke solusi. Jadi contoh bedanya kalau paint itu ayah bunda bingung cari akikah yang murah dan mudah kayak gitu. Kalau pain ya, kalau gain langsung to the point. Akikah murah hanya 1 jutaan aja. Nah, teman-teman kan ada perbedaan ya dengan kata-kata pain sama gain barusan. Silakan teman-teman tinggal dicoba aja mau pakai yang konsep pain atau pakai konsep yang gain. Contoh saya pakai konsep pain ya yang paling sering saya gunakan. Cari akikah yang murah dan amanah, misal. Ini kata-kata pain ya. Nah, yang kedua, yang pertama headline ya, mainin pain atau gain. Yang kedua ya fitur-fiturnya, fitur-fitur produk-produk teman-teman. Nanti teman-teman tinggal di checklist aja. Dan kemudian di sini di selanjutnya yang terakhir call to action. Info lebih lengkap silakan klik tombol di bawah ini. Ini yang terakhir. Jadi yang pertama headline, yang kedua value-nya, produknya, misalnya gratis ongkir dan lain sebagainya, tinggal didetailin masing-masing. Yang terakhir call to action-nya. Nah, ini munculnya di mana? Ini munculnya di atas ya teman-teman ya. Ini muncul di atas. Kemudian yang terakhir adalah headline. Headline ini dia nanti muncul di bawah. Sama, kalau headline saya mainin pain atau mainin gain.
Boleh, misalnya bisa COD sekarang, gratis ongkir, itu juga boleh. Itu kan salah satu kata-kata gain ya jenisnya. Nah, misal kayak gini, Akika murah hanya 1 jutaan aja. Ini yang lagi keluar dari tutorial ini ya. Jadi nanti teman-teman pastikan dikonsepin matang-matang, jangan ngasal ya teman-teman ya. Kemudian deskripsi. Kalau untuk deskripsi, ini saya jarang isi karena ini opsional dan nggak harus. Dan yang terakhir, auto text. Auto text ini apa? Jadi ibaratnya ketika orang ngechat, dia bakal muncul tampilannya seperti apa. Nah, ini teman-teman tinggal diedit aja. Kemudian teman-teman pilih yang di sini ya, ask question, dan teman-teman tinggal diketik aja pertanyaannya. Kalau saya sih biasanya ada 2 jenis yang biasanya saya buat jadi auto text. Yang pertama konsultasi. Nanti kata-katanya teman-teman tinggal disusun sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing. Halo Kak, saya mau nanya-nanya. Nanya-nanya ini kategorinya konsultasi ya. Nah, konsultasi. Yang kedua, to the point, langsung order. Halo Kak, saya mau order. Nah, yang ketiga saya jarang. Saya biasanya pakai 2 sih. Ini bisa banyak ya. Kalau teman-teman mau nambah, tinggal diklik aja tambah add question. Cuman kalau saya jarang. Saya maksimal 3, minimal banget 2. Saya nggak pernah 1 dan nggak pernah lebih daripada 3 seperti itu. Di sini boleh di-save kalau teman-teman mau nge-save. Kalau misalnya nanti bikin iklan baru, udah muncul. Tapi ini saya tidak save ya. Saya tidak save, saya leave aja. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sudah nge-save pakai use existing template. Nanti teman-teman tinggal pilih aja template yang sudah teman-teman buat. Nah, kalau sudah, dicek pastikan sudah benar, sudah aman, teman-teman tinggal klik publish. Tapi ini saya nggak publish ya, karena ini lebih ke tutorial aja. Sip, ini saya coba close dulu. Saya back lagi, karena ini tidak akan saya publish. Nah, nanti, sebentar, saya coba discard dulu. Nah, nanti setelah teman-teman setting, iklan teman-teman bakal di-review. Nanti kalau sudah di-review, iklan teman-teman bakal kategorinya bakal aktif. Itu kalau memang tidak ada halangan. Kalau ada halangan, teman-teman ada keterangannya tuh, reject, dan teman-teman tinggal dicek aja hasil iklannya atau review dari Facebook iklan teman-teman di-reject kenapa. Tinggal diperbaiki. Nah, nanti kalau sudah aktif, iklan teman-teman bakal jalan dan nanti akan ada matrix-matrix di sini dan tentunya di sini ada keterangan resultnya. Result di sini adalah messagingnya. Teman-teman kira-kira hasilnya seperti apa? Ini nanti bakal muncul nih. Misalnya ada 50 chat. Ini kita coba pakai data kemarin ya biar lebih mengkerucut. Misalnya dari iklan ini ada 4 chat, ada 32 chat, ada beberapa chat. Nah, buat teman-teman yang bikin iklan banyak, nanti tinggal di confirm aja. Ini nggak bagus dimatiin, ini nggak bagus dimatiin, dan lain sebagainya. Sip, itu aja tutorial iklan di Facebook Ads dengan funnel WhatsApp. Semoga ini ngebantu buat teman-teman. Sip, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, atau bisa chat saya. Terima kasih.